dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 6A untuk menghadiri berbagi atau sharing mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kodam Jaya 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SDN Kodam Jaya 3. Pada pagi hari ini saya berdiri di sini untuk mensosialisasikan modul yang ada pada 1.4 pendidikan guru penggerak, dan ini nantinya akan dijadikan sebagai aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu yang sudah senior, tetapi di sini saya mencoba untuk berbagi apa yang selama 2 bulan saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali sharing pada hari ini, marilah kita lemaskan otot-ototnya dulu ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Boleh yang ada di depan yang memandu ya. Bu Mami nih, Bu Mami boleh, Bu Mami. Pak Nunu boleh, Pak Nunu. Cewek dan cowok ya. 3 orang. Bu Mami. Bisa. Ya, Pak Nunu sebelah sini, Pak Nunu. Yang semangat ya. Ya dong, keren. Siap ya? Alangan, Pak Nunu, alangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nanti ada lagi ya setelah ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada Bu
budaya positif. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan di modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Kemudian tentang perilaku, motivasi perilaku manusia. Ada lagi tentang posisi kontrol seorang guru itu seperti apa, ya. Dan yang satu lagi adalah teori segitiga restitusi. Nah, teori segitiga restitusi ini nanti akan sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Bagaimana itu tentang penghargaan hukuman yang diberikan kepada siswa, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita apa ya contohnya? Bumi gelisah. Bumi gelisah bisa. Apalagi ya yang setiap pagi itu. Nah, kebiasaan 5S. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Sholat duha. Kemudian apa lagi? Pembacaan Asmaul Husna. Nah, itu semua adalah budaya-budaya positif yang sudah alhamdulillah sudah konsisten kita jalankan dan mudah-mudahan akan seterusnya berjalan dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Budaya positif ini nantinya akan berpengaruh dengan adanya paradigma perubahan, di mana sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, ya. Nah, ini semuanya itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ya, Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Maksudnya apa sesuai kodrat anak? Maksudnya bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anak. Karena setiap karakteristik dan kebutuhan anak itu berbeda. Ada yang anaknya itu suka ketika belajar, dia sukanya itu sambil menggambar, ada yang anaknya itu senang menulis cerita, ya. Jadi mereka belajarnya itu nanti setiap hasil akhirnya itu membuat kesimpulannya dengan berupa cerita. Ada yang seperti itu. Ada anak yang sukanya praktek, misalnya memperagakan sesuatu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, ya. Nah, semuanya ini itu akan berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yang tadi Ki Hajar Dewantara sebutkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, ya. Jadi kita juga harus melakukan pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman, ya. Apa maksudnya? Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada pada saat ini, ya. Kita jangan menyamakan pembelajaran dahulu dengan yang sekarang. Oh, dulu mah zaman dulu mah anak-anak itu dulu kurikulum apa? CBSA ya, Bu Haji? Ya, apa CBSA? Cun budak sina anteng. Artinya Bapak Ibu pernah tidak mendengar dua metode pembelajaran? Ada yang pembelajaran berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, ada ya. Siapa yang tahu apa itu pembelajaran berpusat pada guru? Boleh mengemukakan pendapat? Ya, silakan Bu Ayu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembelajaran berpusat pada guru adalah pembelajaran yang anak-anak selalu memperhatikan guru, selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Biasanya metodenya metode ceramah. Itu saja. Baik, terima kasih ya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya. Benar ya apa yang dikatakan Bu Ayu itu, bahwa metode pembelajaran dengan teacher centered itu adalah pusatnya ada pada guru. Jadi guru yang menguasai pembelajaran. Biasanya metode yang digunakan adalah ceramah. Nah, ya ini tidak relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana mengemukakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau muridnya ini bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek, ya. Karena yang pembelajarannya itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka inginnya seperti apa? Seperti yang kemarin sudah dikemukakan oleh Bu Haji Hindun, ya. Merdeka belajar, ya. Jadi anak-anak mau belajar seperti apapun diperbolehkan, karena sekarang harus sedang digalakannya merdeka belajar, tetapi masih dalam koridor aturan, ya. Masih dalam aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturan-aturan inilah yang nantinya akan menjadi disiplin positif yang akan memunculkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, disiplin. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Di sini sudah ada. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang akan kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Inilah ya yang akan kita terapkan nantinya di sekolah kita, karena masih banyak sekali disiplin ini yang belum belum terlaksana gitu ya, belum tercapai. Apa sih contohnya? Salah satunya ada yang bisa memberikan contoh nggak di sekolah kita? Boleh, Bu. Mungkin terlihat dari setiap hari Senin ya, dari anak kelas, terutama kelas tinggi, setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera, tidak lengkap atributnya. Dan ada juga kemarin saya lihat memakai sepatu warna biru. Mungkin itu kelas 6. Oh iya, terima kasih Bu Mami. Nah, itu juga merupakan salah satu cerminan dari disiplin anak-anak ya. Oke, ada lagi yang lain? Bapak dan Ibu gurunya mungkin ada tidak yang melanggar disiplin atau tidak disiplin? Percayalah, guru SD dan Konang Jaya 3 medbek semua ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, semua yang tadi diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu akan bermuara ke sini, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Kita itu ingin mencapai siswa itu seperti ini, ada keadilan, kemudian ada tanggung jawab, ya ingin menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, kemudian kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, ini semuanya itu terangkum dalam P3, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Ada berapa sih dimensinya? Ada berapa dimensinya? Bapak Ibu tahu ada? Nah, apa saja yang pertama? Yang kedua? Ayo boleh kita sambil nyanyi, kalau nyanyi mah gancang nggak apa. Coba kita nyanyi, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Haja Dewan ya. Nah, kebetulan di sini kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, bahwa harus menciptakan merdeka belajar. Sudah Bapak Ibu dilaksanakan di kelas masing-masing? Sudah. Keren. Ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada survival, ada power, freedom, fun, dan belonging. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sini ada contoh kasus. Ya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Ada tidak di kita kejadian yang seperti ini? Ada tidak ketika istirahat tiba-tiba ada anak yang malak makanan temannya, ada tidak? Ada. Ini semua itu mereka lakukan karena ada alasannya ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kita just marahin mereka. Kita tanya dulu apa alasannya mereka melakukan hal itu ya. Nah, ini tadi karena adanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis, di mana anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contohnya, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah, ya pasti ada nih di kelas, anak ada yang milik masalah ya. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang. Contohnya apa? Di kelas sendiri, kelas 1 nih biasanya yang paling banyak ya, yang mencuri perhatian gurunya apa? Ya, contohnya apa Bu Ivana, boleh? Nah, ada yang ingin mengungkapkan mungkin pengalaman di kelasnya seperti apa untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima? Boboleran, apalagi? Males-malesan belajar. Males-malesan belajar terus? Laporannya ternyata ada kasus di rumahnya orang tuanya. Oh iya, berarti itu harus ditindaklanjuti nanti ya Bu. Oke. Kita lanjutkan dulu ke nomor 3, kebebasan atau freedom. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Ya, contohnya, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah, dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya karena dia bosan dikasih bekalnya tempe goreng lagi, pengennya ayam goreng misalnya seperti itu ya. Nah, ini kebebasan. Atau anak-anak lebih suka ke sekolah menggunakan sepeda dibandingkan diantar jemput terus oleh ibunya. Mereka ingin bebas ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Ya. Nah, ini kesenangan adalah untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ada tidak nih di kelas yang biasanya seperti ini? Ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Ada tidak? Ada. Ada ya, selalu pasti ada. Nah, ini mereka menganggapnya itu lucu gitu. Jadi hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah penguasaan.
Ya, penguasaan ini, nah, kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Nah, contohnya, apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia merasa paling wah di kelasnya. Ada ya yang seperti itu ya. Ih, paling menguasai teman-temannya. Ada tidak di kelas yang seperti itu? Ada. Nanti kita ini akan berhubungannya dengan penghargaan, hukuman, dan segitiga restitusi yang selama ini Bapak Ibu terapkan. Mungkin nanti Bapak Ibu tidak menyadarinya, tetapi sudah diterapkan ya. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi itu akan berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, ya, tidak jelas ya. Nah, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa nih? Contohnya apa? Berbohong untuk ya, maksudnya di kegiatan kesehariannya gimana? Boleh pakai mikrofonnya. Jadi dia berbohong untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, tidak jujur gitu, tidak mau Berbohongnya dalam hal pekerjaan tugas misalnya. Ya, misalnya dia tidak mengerjakan PR, dia tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Dia berbohong tuh si bu gurunya mengecek tidak? Ya harusnya dicek. Nah, terus Ketahuan berbohong. Terus dengan alasan lagi gitu. Iya. Banyak alasannya agar dia menghindari hukuman. Ya, siap. Nah, ya. Bolos sekolah ada? Kelas berapa? Kelas 5 ya. Ya, nah ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Ya. Dari luar berarti ekstrinsik karena ada ancaman ya dari luar gitu. Jadi dia melakukan hal tersebut itu karena ada ancaman dari luar, bukan berdasarkan atas kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa nih contohnya? Maksudnya? Contohnya aja. Untuk mendapatkan reward. Ya. Gimana Pak Ari? Membantu tugas teman-temannya. Bisa ya. Ingin hayang katingali gitu. Oh, budak itu mah daekan gitu ya. Terus dikasihlah reward sama ibu guru. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuknya ke dalam motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, dengan memberikan penghargaan atau imbalan, ini baik atau tidak? Baik? Boleh Bu Mai? Pakai mikrofonnya. Baik. Ada baiknya, Ya. ada tidaknya. Tidak baiknya gimana? Jadi kalau tidak baiknya itu, jadi tidak ada rasa ikhlas gitu, tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Jadi mengharapkan imbalan terus dia gitu. Ya, baik. Nah, berarti ini itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Ini memang baik dilakukan, tapi sebenarnya ini itu merupakan sebuah hukuman juga, sama dengan hukuman tadi, ya. Karena apa? Karena ini tidak memunculkan, betul kata Bu Mai tadi,
tadi tidak memunculkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Jadi nanti dia itu hanya berfokusnya pada ini, penghargaan dan imbalan gitu. Ini baik tidak untuk jangka waktu yang panjang ya, hanya sementara. Ketika tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, mereka bermalas-malasan. Tetapi ketika ibu guru yang menyampaikan, ayo yang nanti nilainya 10 dapat hadiah dari ibu guru. Nah, pasti mereka akan terus berlomba-lomba. Tetapi akan berbeda ketika ibu gurunya kerjakan. Nanti kalau nilainya 10 ada ribetnya nggak Bu? Tidak ada. Nah, pasti mereka akan biasa aja, males gitu. Nah, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Baik hanya untuk sementara, tidak untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang seharusnya ditanamkan pada anak-anak kita ya. Bagaimana cara mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu di sini semuanya, apakah ketika pelajaran dimulai selalu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nanti ini akan berhubungan dengan tadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, iya, pada siswa ya, yang nantinya akan menghadirkan merdeka belajar. Oke, kita lanjutkan dulu ya, nanti ada di sesi terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu berada di posisi sebagai penghukum. Ya, apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu menjadi agresif. Ya, ada kadang-kadang kita lepas kontrol, lepas kendali, maka kita akan menjadi seorang penghukum. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika ada anak yang menggunakan sepatu misalnya, harusnya kita menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, pada hari itu si anak menggunakan sepatu berwarna merah, atau mami apa tadi, berwarna biru misalnya. Tanpa kita tanyakan alasannya terlebih dahulu, kita langsung menghardik mereka. Kamu sudah salah gitu ya. Biasanya seperti itu, sambil menunjuk-nunjuk dengan mata yang melotot. Biasanya seperti itu kalau seorang penghukum. Jadi langsung menilai bahwa si anak itu salah dan langsung memberikan sanksi atau hukuman. Nah, ini ya. Nah, posisi kontrol seorang penghukum itu tidak baik dilakukan karena akan dampaknya itu membuat murid menjadi agresif. Dia akan melakukan kesalahan lagi berulang kali dan lagi. Ya, bukannya jerah tetapi akan terus-menerus dia lakukan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kemudian dampak bagi muridnya, murid merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ibu mah kecewa sama kamu, gitu ya. Ada nggak sih di sini yang suka begitu? Sudah berkali-kali sama ibu dinasehati tapi tetap begitu. Apa sih maunya? Kan begitu ya biasanya. Nah, ini seorang guru itu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa, ih, gara-gara aku guru jadi sedih. Nah, kayak gitu ya. Pernah tidak melakukan itu? Pasti ada ya, tanpa disadari dan disadari ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah,
posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan sebagai posisi teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya, murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Gimana tuh biasanya kalau dalam posisi teman? Pertanyaan atau pernyataan apa yang biasa diungkapkan kalau kita dalam posisi teman? Gimana, Miss Karina? Boleh pakai mikrofonnya. Posisi guru sebagai teman, mungkin untuk beberapa kasus dalam kelas tinggi Bu, dalam masa remaja mereka, terkadang anak-anak itu sudah mulai merasakan beberapa hal, misalnya entah suka sama siapa gitu, biasanya mereka mencurahkan gitu. Nah, terkadang saya sebagai guru, kebetulan mengajar di kelas 6 juga, berusaha untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan, tetapi tidak menuntut apa yang harus mereka lakukan. Jadi kembali lagi kepada mereka, hanya mengarahkan saja apa yang baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Farina. Mohon maaf. Contohnya kata-kata yang Bu Farina utarakan sama anak-anak ketika Bu Farina dalam posisi teman itu seperti apa? Tadi kan katanya mencoba memposisikan diri di posisi mereka, ya. Nah, ucapan apa yang Bu Farina ungkapkan ketika berada di posisi teman? Seperti apa contohnya? Misalnya berkata buat untuk mereka selalu merasakan atau menikmati. Contohnya gini, Bu Farina gurunya, Ya. saya muridnya. Coba Cerita dulu atau gimana? langsung Bu Farina, misalnya saya membuat kesalahan. Nah, Bu Farina ada di posisi sebagai teman. Nah, ungkapannya seperti apa ke anak muridnya? Saya muridnya misalnya. Jangan terlalu, ya jangan begitu, jangan terlalu banyak melakukan kesalahan atau kenakalan gitu. Iya, baik. Nah, jadi bahasanya itu lebih bahasa ke percakapan sehari-hari dengan temannya, gitu. Jangan begitu dong, ayolah, gitu kan? Nah, biasa seperti itu ya. Ayolah, besok-besok jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu ya kalau dalam posisi teman. Bahasa-bahasa anak-anak kita. Ya, jadi emang kita ketika mengajar itu harus menyelami karakteristik anak-anak ya. Mereka itu seperti apa? Kan berbeda-beda, dari 40 siswa itu kan berbeda-beda karakternya. Kita harus memahaminya ya. Nah, kemudian yang keempat ada sebagai pemantau. Nah, CCTV ya, sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Seorang pemantau biasanya memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Yang tadi berarti motivasinya motivasi ekstrinsik ya. Nah, si pemantau ini hanya memantau saja. Oh, budak itunya itu tidak sesuai aturan ya. Oh, Umaya kalau hari Senin itu nggak pernah ikut upacara dipantau ya. Saya seperti itu ya. Bu Bondan nggak pernah ikut upacara misalnya gitu. Ya. Jadi dipantau, hanya memantau saja ya. Nah, sekalinya ikut upacara itu hanya karena ingin mendapatkan hadiah dari kepala sekolah, nah, atau ingin dilihat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah hari ini hadir nih di upacara, aku mau ikut upacara. Nah, gitu ya. Jangan seperti itu. Bu Pipit, ya, nggak ada lah di kota Jayatika mas semuanya the best.
Siapa dong? Iya dari kita. SDM mana yang tiga? Ah, pelan-pelannya ngantuk kayaknya. SDM mana yang tiga? Nah, tepuk tangan untuk kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan ini di posisi sebagai manajer ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian dampaknya adalah murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi yang estetik. Ini sesuai dengan filosofi KHD dan P3. Benar sekali. Ya, nah, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, seharusnya guru memegang posisi kontrol yang mana? Sebagai manajer. Kenapa? Boleh satu orang Bapak Ibu? Mic-nya. Bu Darti, ya boleh Bu Darti. Ya, boleh. Gak apa-apa. Ya, semangat. Nyalakan dulu mic-nya Ibu. Karena dulu bertanggung jawab ya sebagai pertanggungjawaban di sekolah gitu ke anak-anak. Benar. Ya. Dampaknya, contohnya gimana tuh kalau misalnya Bu Darti berada di posisi sebagai manajer? Contohnya kubur. Di kelas misalnya Bu Darti nih, ada anak melakukan kesalahan. Nah, sekarang Bu Darti posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Nah, Bu Darti akan berbuat seperti apa? Ya dikasih hukuman itu umpamanya kalau ada yang ada yang bercanda jadi nasihati gitu. Gitu aja Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Ada yang lain mungkin? Ya, kita lihat di sini ya. Sebagai posisi manajer itu guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, berkolaborasi, bekerja sama. Ya, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Kalau kita langsung menghukum, berarti tadi posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Nah, di posisi manajer ini kita pertama adalah menanyakan dulu, ya, kenapa sih murid itu melakukan kesalahan? Nah, setelah itu kita tahu alasannya, mereka itu inginnya seperti apa? Nah, kita gali lagi terus pertanyaannya. Artinya kita yang mengatur gitu. Kita yang mengatur, kita yang mengarahkan supaya mereka mendapatkan solusi untuk perbaikan atas kesalahan yang mereka perbuat, gitu ya. Jadi setelah melakukan kesalahan itu mereka sendiri nantinya yang akan memberikan solusi. Misal seperti Bu Mami dan Bu Tika misalnya ribut gara-gara Bu Tika memecahkan kacamata Bu Mami misalnya, seperti itu ya. Padahal tidak sengaja. Nah, di posisi seorang manajer seharusnya guru menanyakan dulu, ya. Menanyakan dulu kenapa sih Bu Tika itu sampai memecahkan kacamatanya Bu Mami? Soalnya alasannya tidak sengaja, seperti itu. Nah, nanti setelah itu apa yang dilakukannya? Meminta maaf. Nah, setelah meminta maaf, solusinya apa? Supaya semuanya berdamai, kacamata Bu Maminya juga bisa dipakai kembali, seperti itu. Dan akhirnya itu kan akan memunculkan rasa kesadaran dan tanggung jawab pada murid. Nah, ya jadi si murid itu kita arahkan
cari solusi dan kita dampingi, kita arahkan. Tugas kita hanya mengarahkan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tugas guru adalah menuntun murid-murid berperilaku lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Yang sekarang adalah keyakinan kelas yang tadi saya ungkapkan. Ya. Ke segitiga restitusi dulu ya Bapak Ibu. Jadi supaya berhubungan dengan yang tadi posisi manajer. Nah, di posisi manajer kita nantinya akan menerapkan segitiga restitusi. Pernah mendengar? Apa kata restitusi artinya? Baru ya? Baru. Ini baru mendengar segitiga restitusi. Jujur saya juga sama baru mendapatkan ini di PGP ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya, diberi kesempatan. Bagaimana caranya mereka memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ya, itu tujuannya adalah menumbuhkan perilaku yang baik, mandiri, bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, tadi ya, Tika dan Mami berantem karena Tika memecahkan kacamata Mami. Nah, kita panggil dulu kedua anak ini, ya. Kita tanyakan untuk menstabilkan identitas itu kita biasanya menggunakan pernyataan positif seperti misalnya gak usah takut, ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kamu ceritakan. Nah, ya, itu termasuknya ke dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung kamu gini-gini. Ya, gitu. Ya, jujur, saya juga sekarang sedang mulai belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Jadi pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas dengan kata-kata ya positif. Tahu tidak kenapa kamu ibu panggil? Gak tahu. Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Dia anaknya. Kamu tidak usah takut. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun sama, suka melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas supaya si anaknya tenang, ya, memberikan kepercayaan diri kepada anak itu. Jadi tidak ada rasa takut atau diintimidasi, ya, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salahnya itu di mana? Tika, apa betul, ya, kamu sudah memecahkan kacamatanya Mami? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ya, nanti Tika menjawab, iya Bu, tapi tidak disengaja. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Dia membetulkan bahwa dia itu sudah melakukan sebuah kesalahan, ya. Di sini, ya, dengan kata pertanyaan apa sih yang sudah dilakukan, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama dengan anak-anak. Makanya tadi sebelum pembelajaran kita perlu membuat kesepakatan kelas. Nah, bila mana nanti seorang siswa melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan menanyakan keyakinan. Misalnya gini, Tika, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan itu salah? Tahu Bu? Apa? Merusak barang orang lain, menyakiti orang lain. Terus, kamu tahu kesepakatan apa yang sudah kita sepakati di kelas, misalnya seperti itu? Tahu Bu? Nah, kalau kamu sudah tahu, kamu mau perbaikinya untuk tidak mengulanginya lagi dengan kata-kata seperti itu. Iya Bu,
Sekarang minta maaf. Nah, setelah minta maaf, bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki kacamata mami yang tadi rusak? Nah, gitu ya. Nanti kata Tika misalnya, saya lem aja bu, saya begitu ya. Apa bisa dilem gitu ya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan akhirnya nanti si anak itu menemukan solusinya sendiri. Ya, jawabannya sendiri atas apa yang sudah mereka perbuat dan akhirnya muncul rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam dirinya. Nah, inilah posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir tadi adalah keyakinan kelas. Nih ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Biasanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Ya. Contoh di sini. Yang pertama ya, pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal, umum pernyataannya ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Contohnya gimana? Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya tadi yang satu apa kata Bu Mami? Tidak boleh memakai sepatu hitam ke sekolah. Warna biru. Ya, tidak boleh memakai, berarti konsentrasi ya. Tidak boleh memakai sepatu berwarna biru ketika ke sekolah. Nah, tidak boleh itu adalah pernyataan negatif. Kita ubah. Iya, memakai sepatu berwarna hitam. Ya, seperti itu. Jadi kita kumpulkan dulu ketika membuat keyakinan kelas itu, kita kumpulkan dulu nih kalimat-kalimat negatif. Ya, yang biasanya kita ucapkan. Nah, setelah itu kita ganti menggunakan kalimat-kalimat positif. Tidak boleh terlambat sekolah, misalnya gitu. Apa tuh kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau tidak? Sama ya. Sama atau tidak? Ayo, boleh. Siapa yang akan mengemukakan pendapatnya boleh? Boleh Ibu. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dan guru sebelum memulai tahun ajaran baru biasanya. Kalau peraturan kelas biasanya sudah dibuat dari sekolah biasanya dan dibuat dari kelasnya masing-masing. Itu aja. Iya, baik, terima kasih Ibu. Betul sekali ya Bu, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama dengan peserta didik, dengan murid, dengan siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Boleh di awal tahun, boleh pada waktu hari itu mau mengajar, boleh. Hari ini kita sepakati pembelajarannya mau seperti apa. Bu, misalnya boleh minum, silahkan tulis sama kita ya, di papan tulis. Kesepakatan kelas hari ini diperbolehkan minum. Bu, boleh nyemil enggak? Misalnya seperti itu. Pasti ada anak yang seperti itu ya. Kita sepakati bersama. Kalau yang sebagian besar nggak mau, ya berarti jangan. Nah gitu. Nah nanti itu anak-anak akan melaksanakan berdasarkan apa yang mereka utarakan. Biasanya begitu. Ya, jadi apa yang mereka katakan mereka lakukan. Biasa seperti itu. Makanya antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Menurut Bapak Ibu lebih baik peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ya, karena di sini kita melibatkan murid. Murid inginnya seperti apa? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ingat, putar. Goyang, goyang, goyang.
pelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini? Boleh 2 orang. Siapa? Ibu mau? Boleh Ibu? Berdiri ya Bu. Ibu boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini mengikuti sharing pada pagi hari ini? Alhamdulillah senang dapat ilmu baru yang bisa kita praktekkan pada saat kita mengajar ke siswa kita. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Bu Sulisni. Ada yang lain ya? 1 orang lagi boleh? Mic-nya. Yang sudah didapat hari ini mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik untuk membentuk karakter anak, dan beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu ada dari mulai sholat duha, pembiasaan sholat duha, kemudian bumi gelisah mengenai literasi, kunjungan ke perpustakaan, kemudian senyum, salam sapa, sopan dan santun setiap pagi untuk menyambut para siswa. Lalu juga kita membentuk KKG sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guru di bidang IT dan lain-lainnya. Itu terima kasih. Perasaan Ibu itu? Oh, bisa? Baik. Baik, terima kasih Bu Rika untuk refleksinya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pernyataan dan waktu luangnya sudah pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Selamat pagi anak-anak. Kelas 6A. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Baik, semangat ya. Hari ini sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, nanti kalian buat nih, tuliskan di post-it, di kertas post-it yang Ibu bagikan, tuliskan keinginan kalian belajar hari ini mau seperti apa. Ya, belajar hari ini dan kedepannya itu kalian menginginkan seperti apa. Nanti tuliskan di kertas post-it yang Ibu bagikan. Kalau sudah selesai, nanti ditempel di papan tulis. Bisa? Ke belakang ya bagian.
Kurang? Sudah semua? Makasih, Naj. Sudah semua? Silakan kalian tuliskan keinginan kalian, ya. Nanti akan kita sepakati bersama. Kalian inginnya belajar seperti apa? Semua menuliskan kesepakatan kelasnya? Sudah. Baik, kalau gitu sekarang kita tempel. Nanti setelah itu kita bacakan bersama-sama dan kita sepakati, ambil kesimpulannya, kemudian kita sepakati. Boleh dari barisan sebelah sana dulu tempelkan. Ayo. Sini nih. Samping. Ke bawah aja. Ya, dulu. Lanjut, barisan ini di belakangnya. Ayo, kemudian barisan kedua. Lanjut, barisan ketiga. Barisan keempat. Ya, barisan keempat. Dan kelima. Baik, terima kasih anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan bacakan nih ya. Dari barisan sebelah sini yang pertama. Yang pertama diperbolehkan minum, memakai baju rapi, silakan ya, nanti kita sepakati. Kemudian buang sampah pada tempatnya, datang harus tepat waktu, mendengarkan guru sedang mengajar, datang ke sekolah tepat waktu sama, istirahat di luar kelas, berbicara sopan dan berperilaku santun, menggunakan pakaian rapi, menjaga kebersihan kelas. Semuanya hampir sama ya. Yang ini juga sama, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, tidak makan saat jam pelajaran, membawa tumbler dan tempat makan. Oke, hampir semuanya sama tentang kedatangan kalian ke sekolah harus tepat waktu. Berarti yang pertama kita sepakati, datang tepat waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Kemudian tadi menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Sepakat tidak? Sepakat, berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi di sini mendengarkan ibu guru ketika sedang menjelaskan. Berarti ketika kita sedang belajar semuanya mendengarkan ya, tidak ada, boleh tidak ada yang bercanda atau ngobrol? Tidak boleh ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Kemudian membawa tempat makan dari rumah, istirahat di luar kelas.
kita belajar 3 jalan-jalan dan bercanda. Begitu? Ya. Oke, baik. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang kita bentuk hari ini. Nanti dirapikan, dicatat oleh sekretaris. Siapa sekretarisnya? Dulu nanti dirapikan ya, Imun ya. Oke, baik anak-anak. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat hari ini harus kita laksanakan bersama-sama dengan rasa penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bisa dilaksanakan? Bisa ya, karena ini adalah berdasarkan keinginan kalian. Jadi kalian harus melaksanakan. Jika tidak melaksanakan nanti ada konsekuensinya. Bisa